Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh ingin mengidentifikasi Ya, secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh ya, sekolah kita, Pak. ya, Misalnya untuk yang modal manusia seperti apa, Pak? ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan yang berkaitan dengan aset yang ada di sekolah ini, terutama yang berkaitan dengan manusia, dimulai dari kepala sekolah, kemudian guru, kemudian komite dan siswa. Kalau untuk kepala sekolah yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, alhamdulillah kita sudah S2. Kemudian guru-guru juga hampir semuanya sekitar 40% itu sudah menyelesaikan pendidikan S2, dan termasuk juga tenaga kependidikan yang tata usaha, ada juga yang sudah kualifikasi S2. Kemudian di sekolah kita juga punya komite yang merupakan bagian daripada orang tua siswa. Kita menjalin kerjasama dengan komite dan segala kebutuhan yang berkaitan dengan sekolah yang berhubungan fisik. Kita juga bekerja sama dengan komite yang pengurusnya juga secara kualifikasi bahkan S3 ketua komite kita Pak Dario, Dr. Dario. Kemudian untuk siswa kita ini, karena kita berada di sekolah di perkotaan, tentu heterogen, berbagai macam asal usul kedaerahannya. Jadi yang masuk ke sini pertama melalui jalur zonasi yang tinggal di wilayah Sungai Penuh dan sekitarnya, Sungai Bungkal, kemudian Pondok Tinggi. Dan ada juga yang melalui jalur prestasi yang ini dari kabupaten, bisa masuk SMA Negeri 1 Sungai Penuh, tentu harus mempunyai prestasi baik bidang akademik, olahraga, seni, dan budaya. Kemudian dengan berbagai macam asal usul dan kemudian kemampuan daripada anak kita, alhamdulillah kita digabungkan dengan satu keluarga besar SMA Negeri 1 Sungai Penuh, yang tidak hanya yang sekolah di sini orang-orang yang berada di sekitar sekolah, tapi juga yang dari kabupaten, tapi yang punya kemampuan jalur prestasi, termasuk juga jalur tapis, mungkin itu. Seperti itu, Pak. Ya, Misalnya, Pak, untuk peningkatan dari sumber daya gurunya, misalnya kita mengadakan pelatihan ya, kira-kira setahun itu berapa kali, Pak? ya. Jadi untuk pelatihan guru ini kita mengacu kepada rapor pendidikan, ya, untuk menentukan bagaimana tingkat kualitas guru-guru kita, terutama dalam pembelajaran, itu berdasarkan kepada hasil dari rapor pendidikan. Nah, dari rapor pendidikan inilah kita melihat bahwa memang eh, dari segi kemampuan guru-guru kita dalam pembelajaran ini perlu kita perbaiki. Maka di anggaran dana BOS itu memang kita sediakan, kita anggarkan untuk pelatihan-pelatihan kegiatan guru secara luring, secara tatap muka. Alhamdulillah yang rutin kita lakukan itu adalah dalam bentuk kegiatan IHT yang kemarin kita baru saja melaksanakan. Itu memang kita anggarkan dari dana BOS dan komite untuk kegiatan tersebut yang dilaksanakan selama 2 hari. Nah, di samping itu juga kita yang berkaitan dengan menambah pengetahuan dan wawasan guru, kita juga melaksanakan kegiatan studi banding, studi ke sekolah-sekolah lain. Dan kita juga sudah pernah ke SMA 1 Yogyakarta, kemudian SMA 4 Bukit Tinggi. Nah, ini kita saling berbagi dan saling mendapatkan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain, bagaimana upaya kita untuk melakukan peningkatan kualitas guru. Nah, mungkin seperti itu. Di samping itu juga saya mendorong guru-guru kita untuk melakukan kegiatan melaksanakan mengikuti kegiatan-kegiatan Zoom, ya, pelatihan-pelatihan secara online. Nah, ini juga kita beri apresiasi. Yang paling banyak mengikuti ini tentu berdasarkan piagamnya sekolah memberikan reward apresiasi terhadap guru-guru kita pada hari guru yang sering kita lakukan. Jadi selain modal manusia, tentu dalam mendukung kebutuhan belajar siswa Ya, adanya modal sosial dan ya, finansial. Nah, yang pertama yang saya tanyakan adalah modal sosial itu apa-apa saja yang modal sosial yang ada di SMA Negeri 1 Sungai? ya. Jadi
eh, terlaksananya proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini tidak serta-merta hanya di lingkungan sekolah saja. Kita pasti membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait, terutama misalnya yang berkaitan dengan kesehatan. Kita bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan yang secara rutin melaksanakan imunisasi dan memberikan tambah darah dan pemeriksaan kesehatan, terutama untuk siswa-siswa yang perempuan. Ya, jadi itu rutin kita laksanakan. Bahkan hampir setiap bulan kita ada kerjasama kunjungan dari puskesmas ke SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Dan kita juga pernah membuat acara di mana acara minum obat ya tambah darah secara massal. Nah biasanya tambah darah ini ketika diberikan tabletnya mereka tidak melakukan minum obat-obat tadi. Lalu kita lakukan di lapangan secara bersama melalui gerakan minum obat tambah darah khususnya yang perempuan. Nah kerjasama lain juga kita dengan kepolisian ini berkaitan dengan keamanan dan situasi yang berkaitan dengan kenakalan remaja, masih narkoba, kemudian perbulian, kemudian termasuk juga perkelahian, tawuran dan sebagainya. Ini kita menjalin kerjasama dengan kepolisian, baik itu di Polsek maupun di Polres. Ya. Di samping itu juga kita mengundang daripada pihak-pihak Polres untuk memberikan penyuluhan hukum, termasuk juga penyuluhan tentang narkoba dan tingkat-tingkat kriminal lainnya. Nah, di samping itu juga yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, kita juga menjalin kerjasama dengan LH, lingkungan hidup. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Sungai Penuh, kita sudah ada bank sampah yang kita kelola sendiri, di mana sampah-sampah itu bukan menjadi hal yang penyakit, tapi kita komersilkan, yang jadi kas daripada masing-masing kelas. Setelah mereka menyetor sampah-sampah yang bisa dijual, kemudian yang lainnya kita olah sampah itu menjadi pupuk ya organiknya dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Dan termasuk juga dengan instansi-instansi lain ya yang juga kita lakukan kerjasama baik dengan orang tua dan lain sebagainya maupun dengan alumni. Ini bagian daripada kegiatan sosial yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Ya. Saya tanyakan Ya. Di SMA Negeri 1 Sungai Penuh ini untuk aset dalam modal fisik itu apa saja yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa? Ya, salah satu yang harus dimiliki sekolah itu adalah standar sarana dan prasarana. Nah, standar sarana prasarana ini tentu di SMA Negeri 1 Sungai Penuh seperti yang kita lihat. Yang pertama ruang belajar, ruang labor, ruang pustaka, lalu ruang UKS dan ruang-ruang kegiatan unit kegiatan. Alhamdulillah itu semuanya sudah tersedia, masuk ruang labor praktek. Dan termasuk juga sarana olahraga. Ya, sarana olahraga baik itu basket, kemudian volleyball, futsal dan sebagainya yang semuanya terpusat di sekolah. Nah, di samping itu juga sarana ini juga kita baru saja menambah beberapa tempat-tempat yang kita fungsikan untuk sebagai tempat pembelajaran. Contohnya taman literasi, kemudian juga ada juga pentas kita, kemudian ada juga yang di belakang itu saung, ya. Nah, itu adalah bagian daripada melengkapi standar sarana prasarana yang dimana guru-guru juga bisa menggunakan sarana itu untuk proses pembelajaran. Tapi yang jelas standar prasarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Sungai Penuh sejauh sampai saat ini alhamdulillah sudah terpenuhi ya. Ada agama dan budaya. Untuk itu apa saja yang ada di agama atau budaya yang ada di SMA 1 dan bagaimana strategi pemanfaatannya? Ya, yang berkaitan dengan modal agama, kegiatan-kegiatan yang sering kita lakukan salah satunya kalau yang berhubungan dengan sarananya adalah masjid. Ya, masjid alumni. Nah, ini juga multifungsi. Di samping untuk kegiatan beribadah, juga kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan seperti mabit, kemudian Jumat beriman dan sebagainya. Nah, ini alhamdulillah kita di SMA Negeri 1 punya masjid. Kalau masalah keagamaan, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan
Setiap Jumat kita melaksanakan Jumat beriman. Dan setiap pagi kita membaca Asmaul Husna sebelum belajar. Kemudian setiap zuhur kita pergilirkan jadwal sholat berjamaah. Kemudian ada lagi yang baru kita resmikan kemarin, kelas tahfiz, yang merupakan bagian daripada pembinaan dalam bidang keagamaan, terutama anak-anak kita yang masuk melalui jalur tahfiz ke SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Mengenai aset yang politik. Yang politik, ya ini berkaitan dengan kerjasama ya, Iya, kerjasama dengan pihak-pihak lain, alhamdulillah dengan pemerintah daerah, kemudian dengan kepolisian, dengan puskesmas, dengan LH lingkungan hidup, termasuk dengan lembaga kantor perlindungan anak. Nah, itu kita selalu mengadakan kerjasama. Dan di kegiatan-kegiatan di sekolah, juga di program sekolah kita menganggarkan itu. Ya, seperti kita mendatangkan dari penyuluhan dari perlindungan anak, masalah membuli dan sebagainya. Dan juga mengundang dari pihak kepolisian. Dan termasuk juga yang berhubungan dengan lingkungan, kita juga mengundang dari pihak LH untuk berkaitan dengan kegiatan P5 pengolahan sampah atau membentuk jadi pupuk organik. Yang lainnya itu yang sampah-sampah lainnya itulah yang kita melalui bank sampah yang kita komersilkan seperti botol-botol minuman dan lain sebagainya. Pemanfaatan lingkungan untuk dalam pembelajaran ini Pak. Terutama SMA 1 ini dikenal dengan sekolah adiwiyata gitu Pak. Ya, baik, makasih Pak Usi ya. Jadi kalau idealnya lingkungan sekolah kita ini dari luas wilayahnya memang belumlah maksimal. Ya. Ya, baik itu tempat bermain, kemudian tempat parkirnya dan sebagainya, itu masih kekurangan kita, termasuk juga sarana prasarana belajar lainnya. Ya. Namun kita memaksimalkan dari kondisi lingkungan yang ada, kita maksimalkan untuk dijadikan sebagai tempat pembelajaran dan dengan tujuan untuk suasana belajar senyaman mungkin. Dan ditambah lagi kita memanfaatkan lingkungan kita untuk menanam berbagai macam jenis tanaman, termasuk juga bunga, dan kita juga punya greenhouse yang juga menanam jenis-jenis tanaman yang di situ, dan juga ada kita memanfaatkan lahan kita yang di depan sekolah kita ini ya, menanam kangkung, kemudian cabai, tomat. Nah, inilah salah satu pemanfaatan lingkungan. Dan alhamdulillah kita mempunyai 2 predikat sekolah ini, sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Ya, ini tentu sebagai acuannya, indikatornya dilihat dari lingkungan sekolahnya, kerindangannya, kebersihannya, kemudian kenyamanan lingkungannya. Ini menjadi dasar maka kita ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata dan juga sekolah sehat. Nah, dengan jumlah siswa yang sangat besar, nah kita memaksimalkan membuat tempat-tempat bermain bagi mereka dan juga tempat belajar. Jadi saya sampaikan tadi ada taman literasi, ada saung, ada juga pentas. Tentang model finansial nih Pak. Ya. Jadi apa modal finansial atau platform finansial yang mendukung dalam proses pembelajaran ini Pak? Ya. Untuk sampai saat ini kita mempunyai 2 sumber anggaran yang ada di sekolah. Pertama dari dana BOS, yang kedua dari komite. Sebetulnya ada yang ketiga dari pihak ketiga yang tidak mengikat, ya baik itu orang tua maupun alumni, yang juga ikut mempunyai andil terhadap pembiayaan yang ada di sekolah, terutama untuk pembangunan fisik seperti masjid. Jadi yang sampai saat ini kita yang jelas itu 2 tadi itu, dana BOS dan juga dari komite.